Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destiani dari kelas 3B akan mempresentasikan materi Atomic Structure, Radiochemistry and Chemical Bonding atau struktur atom, radiokimia, dan ikatan kimia. Yang pertama ada sinar katoda. Ide awal tentang struktur atom diikuti dari studi tentang aliran listrik melalui gas yang dijernihkan. Pada pertengahan abad ini, Heinrich Geissler merancang pompa merkuri dengan menggunakan tabung Geissler. Lalu, Julius Klucker memperhatikan bahwa bercak berpendar yang muncul pada kaca ketika tabung itu beroperasi dapat digerakkan oleh magnet, sehingga menunjukkan bahwa pancaran yang berasal dari katoda bermuatan listrik. Eugen Goldstein juga mengamati bahwa benda-benda yang ditempatkan di balok menghasilkan bayangan pada dinding kaca tabung. Ia menciptakan istilah sinar katoda untuk menggambarkan radiasi. Selanjutnya ada elektron. Menjelang akhir dari abad ke-19, ada dua teori yang berbeda tentang sifat sinar katoda. Pertama, aliran pemikiran yang dianut oleh sebagian besar fisikawan Jerman. Mereka berpendapat bahwa sinar katoda adalah gelombang yang bergerak melalui ether. Teori ini menyamakan sinar katoda dengan cahaya yang diduga disebarkan dengan cara ini juga. Pandangan lain adalah teori partikel negatif Crookes. Pendukung teori gelombang berpendapat bahwa partikel negatif yang dikeluarkan dari katoda berbeda dari sinar yang menyebabkan pendar pada kaca. Thomson merancang beberapa eksperimen cerdik untuk mengukur nilai muatan yang dibawa oleh partikel baru dan menemukan bahwa urutan besarnya sama dengan ion hidrogen. Ini menunjukkan bahwa partikel yang diberi nama elektron ini memiliki massa yang sangat kecil. Perkiraan saat ini memberikan elektron dengan massa 1/1837 pada skala massa atom relatif. Thomson juga menyarankan bahwa atom adalah bola bermuatan positif yang seragam, di mana cincin dari elektron dapat memutar. Dan massa atom ini hampir seluruhnya dihitung oleh massa elektron. Lalu, atas dasar ini, atom hidrogen akan mengandung elektron dalam jumlah yang sangat besar. Yang ketiga ada radioaktivitas. Pada tahun 1895, Wilhelm Conrad Rontgen telah menemukan bahwa titik berpendar pada tabung pelepasan memancarkan radiasi yang sangat tajam yang disebutnya radiasi X. Pada tahun 1896, Henry Becquerel menemukan bahwa radiasi baru juga dipancarkan oleh garam uranium non-fluoresen dan logam uranium memancarkan radiasi yang lebih kuat daripada garam manapun. Marie Curie memulai penelitiannya pada tahun 1898 mengenai fenomena tersebut. Dia menemukan bahwa radioaktivitas tinggi dikaitkan dengan fraksi bismut dan menamai unsur baru yang dengan jelas menghadirkan polonium untuk menghormati negara asalnya. Namun, spektrum endapan tidak mengandung garis-garis baru, sehingga nampaknya polonium harus ada dalam jumlah yang sangat sedikit. Curie juga menemukan bahwa fraksi barium bersifat radioaktif, dan pada kristalisasi klorida garamnya masih mengandung barium klorida dalam jumlah besar, tetapi bersinar dalam gelap, dan Curie menamai elemen baru itu radium. Unsur radioaktif baru ketiga ditemukan dalam residu biji-biji oleh André de Birney. Tapi, seperti polonium yang hadir dalam jumlah yang sangat kecil, sehingga baik unsur maupun senyawanya tidak dapat diisolasi dalam bentuk murni, dan elemen ini diberi nama aktinium. Lalu,
Lalu selanjutnya ada radiasi alfa, beta, dan gamma. Saat Curie menyelidiki unsur radioaktif baru, yang lain mempelajari emisi dari zat radioaktif. Pada tahun 1898, Ernest Rutherford mendemonstrasikan bahwa ada dua jenis radiasi yang disebut alfa dan sinar beta. Pada tahun 1903, Crookes merancang spintariskop di mana sinar alfa jatuh pada layar seng sulfida. Kilatan kecil cahayanya diamati sehingga menunjukkan bahwa sinar alfa adalah aliran partikel dan hanya dibelokkan sedikit oleh medan magnet ke arah yang bermuatan positif. Setelah sifat partikulat radiasi alfa dan beta telah dibuktikan, nama alfa dan beta perlahan mulai digunakan. Lalu, radiasi ketiga diamati pada tahun 1903 oleh P. Villard. Karena sangat menembus dan tidak dibelokkan oleh medan magnet, Rutherford menyarankan bahwa itu adalah radiasi elektromagnetik dan dia menamai emisi radiasi gamma. Bukti eksperimen tentang sifat partikel alfa diperoleh pada tahun 1909 oleh Rutherford dan Royce. Garis-garis helium terlihat jelas sehingga Rutherford dan Royce menyimpulkan dengan pasti bahwa partikel alfa setelah kehilangan muatannya adalah atom helium. Selanjutnya adalah mekanisme proses radioaktif. Sebuah percobaan penting dilakukan oleh Crookes pada tahun 1900. Ia menemukan bahwa Crookes dapat memperoleh endapan radioaktif dari larutan garam uranium. Uranium yang tertinggal dalam larutan menjadi hampir tidak aktif sama sekali. Setelah setahun, dia memeriksa kembali uranium X dan menemukan dalam keadaan tidak aktif. Sedangkan uranium asli atau uranium murninya telah mendapatkan kembali aktivitasnya. Lalu, pada tahun 1902, Rutherford bekerja dengan Frederick Soddy mengendapkan radioaktif thorium X dari larutan garam thorium. Nah, pada tahun 1990, Friedrich Ernest John telah mengamati bahwa gas radioaktif dilepaskan oleh radium yang berlangsung selama beberapa hari. Dan pada tahun yang sama, Owens dan Rutherford menemukan bahwa gas serupa dihasilkan oleh thorium yang berlangsung hanya beberapa menit. Kedua pancaran itu adalah pemancar alfa. Nah, permukaan yang telah bersentuhan dengan pancaran ini ditemukan terkontaminasi dengan endapan radioaktif. Lalu, berdasarkan bukti ini, Rutherford dan Soddy pada tahun 1902 mengajukan hipotesis disintegrasi mereka. Mereka mengusulkan bahwa unsur radioaktif sedang mengalami transformasi spontan menjadi unsur baru. Dan karena itu, unsur radioaktif terurai menjadi atom baru. Banyak upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan urutan peluruhan. Salah satunya dijelaskan oleh 3 seri peluruhan, yaitu seri uranium diteruskan melalui radium dan diakhiri dengan radium D stabil. Seri thorium berakhir di stabil thorium D dan rangkaian aktinium diakhiri dengan aktinium D. Di antara mereka, rangkaian ini berisi sekitar 25 unsur radio baru. Berikutnya ada isotop. Suatu penelitian mengungkap masalah bahwa beberapa elemen baru sangat mirip dengan elemen yang sudah dikenal, sehingga setelah bercampur, mereka tidak dapat dipisahkan lagi. Solusi untuk masalah ini diungkapkan oleh Casimir Huygens dan Frederick Soddy pada tahun 1913, yang dikenal sebagai hukum perpindahan kelompok. Menurut Soddy, kelompok atom yang identik secara kimiawi dengan bobot atom yang berbeda disebut sebagai isotop. Oleh karena itu, diusulkan bahwa sebagian besar elemen radio baru adalah isotop dari elemen yang ada.
Dan hukum perpindahan kelompok dapat memprediksikan bahwa produk akhir dari tiga seri keluruhan yang tadi dijelaskan adalah isotop timbal yang stabil dengan berat atom yang berbeda. Lalu ada atom nuklir. Nah, setelah Thomson menerbitkan teorinya bahwa atom adalah bola bermuatan positif seragam yang mengandung cincin elektron yang berputar, lalu pada tahun 1906, Rutherford mengamati bahwa seberkas partikel alfa akan menembus lembaran logam yang sangat tipis. Tetapi plat fotografis yang ditempatkan di belakang kertas timah menunjukkan titik difus yang menunjukkan bahwa beberapa partikel telah dibelokkan. Nah, berdasarkan hasil ini, Rutherford pada tahun 1911 mendalilkan bahwa atom terdiri dari daerah bermuatan positif pusat kecil yang kemudian disebut nukleus atau inti. Muatan positif nuklir diimbangi oleh elektron yang berputar mengelilingi inti pada jarak yang cukup jauh. Lalu, setelah itu, ada muatan nuklir dan nomor atom. Perhatian kemudian diarahkan pada pertanyaan tentang besarnya muatan positif nuklir. Pada tahun 1913, Geiger dan Marsden memeriksa kembali hamburan partikel alfa dengan lapisan emas dan menyimpulkan bahwa jumlah muatan dasar yang menyusun pusat atom sama dengan setengah berat atom. Pada tahun 1913, orang Belanda yaitu Antonius Johannes van den Broek menyarankan bahwa nomor muatan nuklir merusak posisi elemen dalam sistem dalam tabel periodik. Namun, dia mengira bahwa muatan pada inti uranium adalah 118. Dan atas dasar ini menyimpulkan bahwa banyak unsur yang belum ditemukan. Moseley memperkenalkan istilah nomor atom atau N untuk besaran fundamental yang ia rujuk, dan bahwa N adalah sama dengan jumlah tempat yang ditempati oleh elemen dalam sistem periodik. Karya Moseley tidak hanya menunjukkan berapa banyak unsur baru yang diharapkan, tetapi juga menegaskan validitas penempatan argon sebelum kalium, kobalt sebelum nikel, dan tellurium sebelum yodium dalam urutan terbalik dari berat atom. Selanjutnya ada partikel nuklir. Nah, di sini ada banyak spekulasi bahwa semua inti mungkin terdiri dari inti hidrogen positif bersama dengan sejumlah elektron tertentu. Lalu, Rutherford mengemukakan bahwa inti hidrogen dikeluarkan dari atom nitrogen sebagai akibat dari tumbukan partikel alfa. Pada tahun 1920, Rutherford menamai inti hidrogen sebagai proton. Nah, sampai tahun 1932, secara umum diterima bahwa inti terdiri dari proton dan elektron, tetapi Chadwick menunjukkan bahwa inti terdiri dari partikel netral dengan massa yang kurang lebih sama dengan proton. Dan Chadwick menyebut partikel baru itu sebagai neutron. Lalu selanjutnya ada struktur elektron. Nah, teori Rutherford bahwa elektron ekstranuklir yang mengitari inti mengalami keberatan, bahwa menurut teori klasik, elektron yang mengorbit harus kehilangan energi dan spiral ke dalam. Nah, solusi untuk masalah ini dikemukakan pada tahun 1913 oleh Niels Bohr yang memperkenalkan konsep teori kuantum pada gerakan ekstranuklir. Bohr mengusulkan bahwa elektron bergerak dalam orbit tertentu di sekitar inti. Orbit yang lebih dekat dengan inti mampu menampung lebih sedikit elektron daripada yang lebih jauh. Orbit elektron juga berhubungan dengan tingkat energi. Jadi, sebuah elektron tetap berada di orbit yang sama kecuali dipromosikan ke orbit yang lebih tinggi dengan menyerap jumlah energi yang sesuai, dan elektron yang tereksitasi dapat jatuh kembali ke kekosongan
yang lebih rendah dengan emisi kuantum radiasi elektromagnetik. Berikutnya ada mekanika kuantum. Pada tahun 1924, Louis de Broglie memperkenalkan gagasan yang akan merevolusi konsep elektron dan partikel fundamental lainnya. Teori kuantum telah mengusulkan bahwa radiasi elektromagnetik adalah partikulat dalam beberapa propertinya, tetapi hanya teori gelombang yang dapat menjalankan difraksi. Tak lama setelah teori de Broglie muncul, mekanika kuantum diperkenalkan untuk menggambarkan elektron dalam atom. Erwin Schrödinger mengembangkan mekanika gelombang dan Werner Heisenberg menggunakan pendekatan berbeda yang disebut matriks mekanika. Nah, perlakuan Heisenberg mengarah pada prinsip ketidakpastian yang sekarang dikenal prinsip ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan bahwa tidak mungkin secara bersamaan untuk menentukan dengan tepat posisi dan kecepatan elektron. Nah, persamaan gelombang Schrödinger adalah salah satu landasan dari teori kimia modern. Setiap jenis black hole, yaitu S, P, D, F, terdiri dari sejumlah karakteristik orbital, masing-masing yaitu 1, 3, 5, dan 7. Dan setiap orbital dapat menampung 2 elektron dengan putaran yang berlawanan atau dengan arah yang berlawanan. Selanjutnya ada ikatan kimia. Upaya pertama untuk menjelaskan ikatan kimia dalam istilah elektron dilakukan pada tahun 1904 oleh Thomson dalam makalahnya tentang struktur atom. Dia mengusulkan bahwa transfer sel dalam hal ini adalah elektron terjadi dari satu atom ke atom lainnya pada saat pembentukan suatu senyawa. Penerapan gagasan Thomson pada senyawa yang kurang polar menghadirkan kesulitan yang serius. Lalu, Gilbert Newton Lewis menerbitkan makalah penting berjudul The Atom and the Molecule. Dalam makalahnya tahun 1919, Lewis menyatakan dengan jelas bahwa ikatan dalam senyawa polar terjadi sebagai transfer elektron. Dalam makalah yang sama, Lewis memperkenalkan simbolisme titik yang sudah dikenal untuk merepresentasikan elektron di kulit terluar. Dia juga menyarankan bahwa molekul polar dihasilkan dari pembagian pasangan elektron yang tidak seimbang. Ide Lewis diperpanjang pada tahun 1919 oleh Irving Langmuir yang menggambarkan perbedaan yang lebih jelas antara ikatan dalam dua jenis senyawa dan memperkenalkan istilah elektrovalensi, kovalensi, dan oktet. Pada tahun 1920, Wendell M. Latimer dan Ward H. Rothfuss memperkenalkan konsep ikatan hidrogen untuk menjelaskan hubungan antar molekul dalam cairan seperti air dan asam asetat atau citra. Yang terakhir ada teori ikatan valensi dan orbital molekul. Ada dua pendekatan yang telah dikembangkan yang dikenal sebagai teori ikatan valensi dan teori orbital molekul. Nah, pada awal 1930-an, Linus Pauling menyimpulkan dari mekanika kuantum valensi karbon yang diarahkan secara tetrahedral dan ia memperkenalkan konsep hibridisasi orbital atom. Lalu, Pauling dan Johnsy menerapkan teori ikatan valensi pada senyawa koordinasi yang menjelaskan ikatan dalam istilah tumpang tindih orbital yang mengandung pasangan elektron bebas. Lalu, Robert Mulliken adalah pencetus utama pendekatan orbital molekul. Teori ini bertumpu pada dalil bahwa ketika suatu senyawa terbentuk, elektron-elektron bergerak dalam orbital baru yang memanjang pada beberapa inti atom. Nah, Erich Hickel yang pertama kali mencoba menerapkan molekuler teori orbital menjadi molekul organik.
Dia memperkenalkan istilah sigma dan pi-ikatan. Teori ikatan valensi dan orbital molekul terus digunakan oleh para ahli kimia sampai saat ini, tetapi sesuai dengan masalah dan keadaan yang sedang dihadapi. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang tepat dan kesalahan pengertian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.